guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sebelum video ini dimulai, aku mau minta maaf dulu karena mungkin aku tuh bakal ada keterlambatan gitu dalam ngupload video karena di rumah aku tuh lagi kayak ngebangun gitu. Jadi bener-bener gak ada tempat banget untuk bikin video. Ini aja bener-bener di kamar kan. Kamar aku soalnya sekarang jadi gudang gitu. Jadi semoga kalian mengerti dan kalian menunggu-nunggu video aku. Jadi sekalinya aku upload ya kalian harus nonton. Tebak, saat ini aku mau bikin video tentang apa? Tentang beli followers, Kak. Ya iyalah, udah ada di thumbnail atau di judul tentang baik atau enggaknya beli followers untuk Instagram. Jadi aku mau bahas dari mana dulu ya enaknya. Oke, aku mau bahas dari diri aku sendiri dulu. Kalau diri aku pribadi, aku tuh nggak pernah yang namanya untuk beli-beli followers kayak gitu. Cuman dari dulu tuh pasti ada aja mulut yang nyinyir atau lambe banget. Kenapa aku bilang lambe? Karena ya pasti kayak bilang, elah lu beli followers kali, jadi followers lu banyak ini itulah, nggak mungkin, bla 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 bla. Ya udah, karena gue ngerasa gue nggak beli, ya udah gitu loh, terserah lo mau ngomong sampai berbusa juga gue nggak akan dengerin, karena gue pribadi tuh nggak tahu yang namanya cara di followers tuh gimana. Bahkan gue juga nggak tahu kalau misalkan followers itu tuh bisa dibeli, ngerti gak sih? Nggak tahu itu gue tentang Instagram. Akhirnya gue tuh mencoba untuk mencari tahu sebenarnya tuh beli followers tuh apa dan kayak gimana, manfaatnya apa, kegunaannya apa, itu gue cari tahu. Dan semua hal yang gue tahu akan gue share ke sini. Walaupun gue nggak beli followers, seenggaknya gue tahu apa efek-efek dari pembelian followers itu. Ketika kita membeli followers, yang pastinya itu kan kita bakal dapet followers yang pasif, setahu gue ya. Dan bisa jadi dari luar negeri juga atau orang asing dan yang benar-benar gak aktif lah gitu. Beda halnya sama orang yang benar-benar ngumpulin sendiri dan dia nge-follow sendiri. Dan yang kedua, pasti bisa dilihat banget bedanya followers yang aktif dan yang enggak. Misalkan followers gue 200.000 tapi yang nge-like cuman 500, 200 gitu. Itu pasti kalian bakal jomplang banget dan kelihatan banget kan bedanya tuh kayak gimana. Dan yang ketiga, hal itu tuh bakal banget ngerugiin orang yang tertipu dengan hal itu, yang gak bisa ngebedain dia beli gak ya, atau dia beneran gak ya, dan dia terpercaya dan dia percaya kalau lu tuh bener-bener murni followersnya dan mencoba untuk endorse lu. Kalian bisa pikirin gak sih, dia kayak udah, misalkan lo tarifin fee ke dia udah bayar tapi dia gak mendapat feedback sama sekali, karena memang followers itu tuh pasif. Jadi bener-bener sedikit banget, bener-bener gak ada setengahnya lah dari followers lu yang aktif gitu loh. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu, berarti ya ngerugiin orang juga kan. Dan yang keempat, kalau setahu gue followers beli itu gak akan bertahan lama. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue pernah nanya sama seseorang yang mengerti tentang hal ini. CL yang mengerti gak tuh? Katanya kalau misalkan lama-lama kita beli, followersnya itu akan menurun. Gini kalau kita beli followers, lama-lama followersnya itu akan menurun dengan sendirinya. Jadi karena itu pasif, ya mungkin akan nge-unfollow dengan sendirinya gitu loh. Jadi rugi kan, udah bayar, terus ya dia bukannya nambah malah nurun. Jadi ya menurut gue mendingan ngumpulin sendiri sih, karena kalau misalkan kita ngumpulin, kita kan bikin konten yang menarik minat orang-orang banyak. Jadi ya lama-lama followers kita akan naik, bukannya malah turun kayak gitu. Terus ini yang keberapa ya, gue lupa. Pokoknya setelah itu, kalau misalkan kalian beli followers juga gimana ya, kalian akan kelihatan jomplang. Dan pada saat orang menghina kalian atau orang kayak ngetes kejujuran kalian, kayak lo beli followers ya, kok jomplang banget sih gitu, kalian mau jawab apa? Kayak enggak, gue nggak beli kok, itu bener-bener asli dari followers gue. Berarti kalian bohong kan? Cuman kalau gue pribadi bener-bener gue tuh jujur, kalau misalkan gue nggak pernah beli,
pada saat orang hujat kayak gitu, kayak lo beli followers ya gini mana bisa sih followers lo banyak, lo kan bukan siapa-siapa gitu. Ya gue dengan enaknya jawab yang enggak, gue nggak ngerti juga dan gue nggak tahu kalau misalkan itu tuh bisa ditambah followersnya. Udah dengan hal itu juga gue nggak mau ngeyakinin dia juga karena kan mulut orang tuh lambe ya. Jadi ya udahlah, biarkan dia berkata apapun, yang penting diri gue sendiri tahu kalau gue tuh nggak pernah melakukan hal itu. Jadi di sini gue cuma mau kasih tahu kalau emang nggak baik untuk beli followers biar kita tenar atau segala macam, karena ya itu ngebohongin diri sendiri nggak sih, dan kita dapetnya tuh instan. Pasti beda sendiri sih kalau misalkan kita ngerasain yang namanya kita ngumpulin dari 0, 1000, 2000 sedikit, tapi tuh itu hasil kita sendiri tuh beda daripada langsung 200 tapi tuh beli kayak instan gitu loh. Ketika nanti ketika lo ditanya sama orang gini, gimana sih, coba deh lo ceritain gimana sih lo bisa ngumpulin follower sebanyak itu, lo mau cerita apa? Kayak lo karang-karang juga pasti kesannya terlihat banget gak real. Kalau menurut gue mendingan tuh kita ngumpulin sendiri dari jerih payah kita sendiri, kita bikin suatu karya yang bisa disukain banyak orang dan tarik minat orang-orang sehingga followers itu tuh banyak. Jadi pas lo ditanya kayak gimana sih lo caranya dapetin followers sebanyak itu, ya lo ceritain kalau misalkan dulu lo buat konten ini terus lo juga sempet gak naik-naik followersnya, itu bakal bisa banget dijadiin cerita daripada lo instan dan lo gak akan bisa ceritain hal itu semua. So jadi gue udah kasih tahu baik enggaknya tuh kayak gimana. Sekarang untuk beli atau enggaknya itu ada di tangan kalian. Kalau kalian masih mau beli ya udah, uang kalian. Gue juga nggak bisa maksa untuk jangan beli. Tapi kalau menurut gue ya jangan sampai beli, mendingan pakai hasil jerih payah sendiri untuk ngumpulin dari karya-karya lo supaya bisa diceritain lagi ke orang. Jadi semoga video ini bisa menjawab juga sih orang-orang yang dari dulu tuh nanya, Kak beli followers di mana segala macam. Gue tuh nggak mau menjawab karena ya udah gitu loh. Kalau gue jawab gue nggak beli, belum tentu dia juga percaya kan. Cuman karena emang ini lagi bahas tentang followers, kali gue bilang gue tuh nggak beli sama sekali karena emang gue tuh datang dengan sendirinya gitu aja followersnya. Ya alhamdulillah. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi ngumpulin followers, secara proses step by step itu gue salut banget, harus kalian terusin. Yang penting konsisten, terserah kalian mau ngelakuin hal apapun, yang penting positif. Bisa dari TikTok atau ikutin zaman juga gak apa-apa, yang penting positif ya. Jangan ngelakuin hal yang negatif tuh jangan diikutin karena gak akan bertahan lama. Dan gue bakal kasih tahu kalau kayaknya gue akan membahas ini di video-video selanjutnya, karena waktu gue bikin video tentang gimana cara jadi selebgram tuh kayak banyak banget yang minat dan banyak banget yang nanya-nanya. Jadi semoga video ini tuh ngebantu buat kalian yang gak punya teman terdekat yang jadi influencer atau selebgram, kalian tuh bisa cari di sini. Dan semoga ini juga jadi solusi buat kalian, gak cuma nonton gak dapat apa-apa. Di sini tuh gue cuma mau share doang pengalaman gue. Capek banget ya ngomong. Jadi segitu aja videonya. Kayak kependekan sih, cuman ya. Oh ya, gue juga mau jawab pertanyaan yang gue inget banget, tapi dari tadi gue lupa karena fokus banget ngebahas tentang followers. Banyak juga yang bilang kayak gini, iyalah model cantik juga bisa gitu kan. Memang karena cantik itu menarik kan, tapi gini deh, kalau misalkan lo punya temen nih, dia cantik banget dan dia banyak followersnya atau segala macam, tapi dia nggak ngembangin itu semua, ya percuma aja, karena orang nggak akan mau ngasih suatu project ke lo kalau lo nya tuh nggak bikin konten lagi. Kalau lo cuma sekedar viral udah nggak bikin konten lagi, ya udah nggak ada apa-apa. Jadi ya dimanfaatin aja gitu. Jadi jangan cuma sekedar mengandalkan keviralan itu, bikin konten yang emang bikin orang suka atau bikin hobi dijadiin kerjaan, itu tuh bisa banget sekarang di media sosial. So jadi segitu aja video dari aku, semoga itu semua bermanfaat. Sekali lagi karena di sini kayak mau sharing-sharing doang. Terus kalau ada yang salah juga bisa dibenerin, bisa komen di bawah. Dan kalian bisa juga komen nextnya aku bakal bikin video apa lagi. Tapi untuk kedepannya aku ada planning untuk ngebahas tentang Instagram lebih dalam, biar kalian juga paham.
So jadi terima kasih yang udah nonton, bye bye, see you on my next video.